Kenapa siapa yang jaga? Enggak dong, ini dari mana? Suratnya Nisa di sana. Nisa masuk di sana. Nisa suruh di sana. Terbaca, Pak. Nah, bisa terbaca. Tidak bisa. Tidak bisa terbaca. Bisa. Tidak bisa baca buku. Tidak bisa terbaca ya? Oke. Ya, kalau kita udah kan kemarin kebetulan saksi ini kan belum, tapi kita anggap sudah aja ya. Oke. Video yang saksi maksudkan itu bagaimana? Seperti yang kemarin saya jelaskan yang mulia, bahwa video itu terduga suara dari Ruslan Buton. Namun videonya terlihat tampak ada gambar dari Ruslan Buton. Demikian. Oke, saya ulangin. Jadi ada video, hanya gambar diam, ada suara. Itu yang jadi alat bukti. Jadi kalau diputar ada gambarnya dan ada suaranya. Oke, saya konfirmasi seperti ini bukan? Seperti ini. Jadi ada suara, ini videonya ya. Bukan kosong aja suara, bukan ya. Jadi harus ada ini dan ada suaranya. Kalau saya putar nanti sama ya. Seperti ini ya. Oke. Ini bukan konfrontir. Kemarin dengan saksi yang sebelumnya, pelapor, itu hanya suara. Tidak ada orang seperti ini. Jadi mana yang benar? Apakah alat bukti yang saksi katakan atau alat bukti yang disebutkan oleh pelapor? Kalau saya dimintai keterangan, apa yang saya lihat seperti Ini. ya. Oke, kita pegang ya karena persidangan. Ada tulisan ini, tulisan berita terbaru Ruslan Buton Saididu bangunkan rakyat. Saya tidak begitu memperhatikan. Tidak memperhatikan. Kalau di situ di BAP ini hanya putih, tidak tulisan biru. Jadi yang saksi lihat seperti ini ya, bukan yang tulisan putih blank tidak tulisan. Kenapa waktu BAP saksi memberi keterangan, padahal yang saksi lihat berbeda dengan yang di BAP? Kan di BAP ada gambarnya ini, dikeluarkan screenshotnya ini. Saksi memberikan keterangan. Padahal sekarang ternyata barangnya beda kan? Nggak ngeh juga pada waktu itu bahwa berbeda yang saksi lihat dengan yang di BAP. Saya tidak memperhatikan karena screenshot dari yang dilampirkan itu dari video. Iyalah inilah video kan ya, tadi. Oke. Entah itu diedit atau seperti apa, saya tidak mengetahui lebih banyak. Intinya kita lampirkan alat bukti sebagai bukti bahwa ini Diduga ya. Oke. Pada waktu di BAP, selain melihat screenshot ini dalam berkas BAP, apakah ditunjukkan juga CD-nya sama penyidik bahwa ini alat buktinya? Rekaman kan dalam bentuk CD. Walaupun isinya sudah jelas tidak sama. Apa ditunjuk juga oleh penyidik? Ini CD-nya. Tidak. Yang ditunjuk hanya kertas yang ini tadi aja. Ini saja. Ya kan? Kemarin kan ada, maka saya tanya kemarin, tahu itu yang dituju apa enggak? Karena yang ditujukan kan nggak ada kuning-kuningnya, itu ada kuning-kuningnya kemarin kan begitu ya. Ingat apa warna CD-nya? Nggak ditujukan ya? Saya nggak memperhatikan. Saya sebetulnya dalam pertemuan 3 orang
yang saya ceritakan kronologi kita melapor awal. Enggak, ini udah di kantor polisi kita ini cerita. Oke, saya mau menjelaskan kronologi gimana ceritanya di kantor polisi. Ketika kita sudah mendiskusikan masalah viralnya suara terduga Ruslan Buton, kita membahas panjang lebar, lalu kita kumpulkan juga bukti-buktinya yang udah kita screenshot apa segala macam. Nah, saya tidak tahu menahu mengenai alat bukti yang dilampirkan kembali. Tapi bukti-bukti yang sudah kita bahas bersama itu yang dilampirkan oleh si pelapor. Bisa Pak Jaksa ditunjukkan CD-nya kepada saksi? Pernah lihat CD itu? Di sini dibilang CD merah putih. Ya. Itu. Ya. Ada tulisan apa aja di situ? Coba lihat. Pelapor. Pelapor. Seperti itu. Tapi belum pernah lihat ya? Saya belum pernah lihat. Belum pernah lihat ya. Itu yang katanya tanggal 22 diserahkan. Ya. Tanggal 22 ya. Waktu pelaporan kita sudah. Itu seperti itu. Apa tidak tahu? Tidak tahu. Oh, tidak tahu. Nah, karena di sini tanggal 26 katanya. Oke. Tadi saksi mengatakan lihat di Google itu ada video kan? Ya. Nah, yang mana yang video yang dimaksud? Yang saya lihat, Bukan yang di itu tadi. saya nggak tahu. Ya salah satu yang ini kan video yang viral di Google. Ah, Yang saya lihat sama seperti yang di situ. Jadi bukan dari list itulah yang keluar nanti. Yang ini tadi bukan ya? Yang ini dari list itu bukan? salah satunya. Yang mana dia coba? Saya kurang tahu tepatnya karena kan ini kalau diklik bisa kelihatan seperti itu atau enggak. Tapi salah satunya ada di sini. Ya, halaman pertama atau halaman kedua? Kan itu aja gampang. Kalau memang itu punya saksi. Saya nggak bisa memastikan. Tidak bisa membuktikan ya. Saya tidak bisa memastikan bahwa alat bukti yang ada di sana itu. Saya minta dibuktikan saksi, bukan dipastikan. Yang mana? Di sini nggak dilampirkan ya, nggak terlihat seperti yang ada di video yang kita lampirkan sebagai alat bukti. Tidak ada ya di situ ya. Ya kan tidak ada aja, biar jangan bilang nggak dilampirkan. Kalau nggak dilampirkan, ya memang ada di situ kan. Tidak ikut disertakan di sini. Jadi tidak ada ya. Ya. Oke. Sewaktu saksi tadi melihat yang tadi gambar ada seorang diduga Ruslan tadi, nah itu saksi baca apa komentar-komentar orang di situ? Saya juga tidak memperhatikan itu. Oh, tidak memperhatikan. Tapi sekilas memang gaduh dari komentarnya. Cuman tidak memperhatikan secara detail. Gaduh. Oke, bagaimana maksudnya gaduh? Ya pro kontra. Berapa banyak yang pro, berapa banyak yang kontra? Saya tidak mengetahui detail soal itu. Tidak melihat secara detail. Oke ya. Ini ada 74 komen, ingat. Pada waktu itu. Ya, ada 74 komen. Saksi katakan pro dan kontra. Ya. Oke. Ini yang nomor 1. Ahmad Syarif 4 bulan yang lalu. Yang kasih begini 7 orang, yang kasih begini 1 orang. Turunkan Jokowi. Itu pro atau kontra? Kontra terhadap YouTube atau YouTube? Lah, yang maksudnya kontranya di mana nih sekarang? Ya, artinya dari video yang viral itu akhirnya muncullah pro kontra.
Lah ini tadi turunkan Jokowi ini apa? Pro apa kontra? Artinya mendukung video itu, artinya Nah. kontra terhadap pemerintahan. Oh, kalau dia mendukung video berarti itu kontra terhadap pemerintah. Jadi masuklah undang-undang ITE gitu maksudnya. Itu nggak maksudnya kira-kira? Ya. Oke. Saksi kan kerja di cyber. Pasal 28 ayat 2 apa isinya? Mengenai berita bohong, Dari awal lah, jangan potong-potong. saya nggak hafal. Barang siapa memberitakan, ini punya siapa? Hamba Allah ini punya siapa ini? Channel ini. Tidak tahu. Hah? Saya Tidak tahu. Kenapa tidak dilaporkan yang tidak tahu? Kenapa yang dilaporkan urusan Buton? Itu pertanyaan saya. Memang betul saksi menggunakan KUHP 10 berapa? 105 atau 05 itu. Barang siapa mengetahui kejahatan boleh lapor ya. Oke. Ini kejahatan Ruslan atau kejahatan orang yang punya channel? Memberitakan. Makanya ini bukan ahli nih. Saya tanya kan pada diskusi. Kenapa bisa langsung Ruslan Buton yang laporkan? Paling ini hamba Allah ini. Ya itu kan diambil sebagai salah satu alat bukti bahwa viralnya. Lah ITE tadi kan barang siapa memberitakan. Apakah Ruslan memberitakan? Itu pertanyaan saya. Dalam hal ini yang Anda tunjukkan ke saya itu salah satu alat bukti. Jadi nggak nyambung. Saya tadi memberitakan bukan alat bukti. Di dalam konteks itu Ruslan bukan Ruslan. Saya tidak tahu. Udah jelas ya. Itu Ruslan. Saya tanya, Ruslan Buton yang memberitakan atau orang lain yang memberitakan? Dalam di YouTube itu saya tidak tahu betul siapa yang memberitakan itu. Tidak tahu. Apakah ini Ruslan Buton? Kenapa di dalam laporan saksi, artinya saksi itu kan saksi yang melihat ada kejahatan itu kan? Sementara yang dirugikan tentu sebagai pelapor. Kan begitu. Saksi kan bukan pelapor. Jadi melihat ada peristiwa kejahatan. Melihat nggak Ruslan yang punya ini, yang memberitakan. Barang siapa memberitakan. Lihat tidak? Di sini ada Ruslannya. Di sini. Kalau tadi yang ini jelas ada nama Ruslan. Saya tidak tahu itu akun Ruslan. Saya tanya Ruslan. Saya sudah jawab tadi. Itu bukan, saya tidak mengetahui itu Ruslan atau bukan. Itu kan hamba Allah akun nggak jelas. Nanti saya nggak tahu juga. Saya kan bertanya. Dalam piring itu. Oke. sebagai alat bukti bahwa Oke. Apakah di sini dikatakan punya Ruslan Buton yang sekarang jadi terdakwa? tidak ditulis di situ. Tidak ya. Tidak ada ya. Oke. Apakah pernah dicek siapa yang punya hamba Allah ini? Channel? Saya tidak pernah cek. Tidak pernah dicek. Oke. Apakah tahu konten lain dari hamba Allah ini masalah kegiatan adalah apa nama itu? Ustadz yang dari yang dari Pekanbaru itu? UAS apa? Ustadz apa? Sama. Abdul Somad yang dari Riau kan? Tahu nggak di dalam itu masalah itu kebanyakan? Saya nggak tahu. Oh nggak tahu. Saya sudah cek itu mayoritas. Oke. Jadi tidak membaca isi daripada komentar. Ada 74 komentar. Oke. Apakah 74 komentar cukup menyatakan terjadinya SARA? Ini pro kontra. Mau pro mau kontra ya sudah. Kalau dia pro ke Ruslan berarti kontra kepada pemerintah. Kalau kontra kepada Ruslan berarti terjadi kerusuhan. Kan itu aja bahasanya kan? Iya, saksi yang menang nggak apa-apa. Saya yang kalah. Mau pro kontra tetap kami kalah. Oke, saya. Apakah cukup 74 ini bagi saksi untuk menyatakan ada peristiwa kejahatan? Kan saksi sebagai saksi menyatakan ada peristiwa kejahatan dengan melihat ini. Maka dilaporkan oleh kawannya Aulia Fahmi. Cukup 74. Dalam konteks itu ketika satu orang antara dua orang aja bisa dari konteks video itu kalau kita angkat dua orang aja terjadi benturan karena video itu bisa dianggap ada dampak dari. Oke, berikan saya dasar hukumnya, logika hukumnya di mana? Kan saksi ini ahli kelihatannya, asal dua boleh, kalau saya dua nggak ngerti saya. Coba di mana buku referensinya? Jadi jangan cakar ayam. Di mana? Mengenai apa? Lah dua aja cukup masuk
dua aja udah terjadi bentrok itu cukup sehingga bisa dilaporkan, kan itu maksudnya kan? Jika kita melihat ada dua orang bentrok, Ya. ya kan, ya bisa secara hukum memang harus ada dua orang untuk melihat sebagai saksinya. Di situ kita melihat ada pro kontra. Iya, di mana ketentuannya? Saya baca, saya nggak mau berargumen. Di mana pengetahuan saksi itu dapat dari mana itu? Karena saya ngelapor di kantor polisi juga nggak cukup, nggak bisa katanya. Kalau saya banyak yang saya laporin nggak diterima, malah ribut saya di sana. Banyak. Nah, kok saksi bisa gitu loh? Hanya lihat pun tidak isinya, mana yang pro kontra, hanya 74, tapi langsung bilang plat terapornya Ruslan. Saksi mau jadi saksi. Pasti saksi kan tahu ini punya Ruslan maka mau jadi saksi kan? Kalau bukan punya Ruslan tentu nggak mau dong. Kalau logika saya begitu kalau saya orang hukum. Saya bukan paksakan. Nah, jadi bagaimana kondisi saksi pada waktu itu sehingga mau jadi saksi? Hanya lihat 74, ini ada turunkan Jokowi. Kepada Tuan dan Puan, tolong dengarkan suara rakyat. Salahkah itu? Terus, yang hamba Allah, tolong hubungi tim kuasa hukum Tony Tata Singarimbun SA untuk memberikan informasi penting yang dibutuhkan. Terima kasih nih. Yang hamba Allah, tolong hubungi tim kuasa hukum Tony Tata Singarimbun. Gimana tanggapan saudara itu? Ditanyai itu. Ya terkait konten yang disebutkan oleh pengacara Ruslan Buton, ini kan video yang kita lampirkan sebagai alat bukti ya mengenai dalam kontennya itu ada pro kontra apa segala macam, kita kan membacanya secara umum aja ya. Demikian ya. Begitu pengetahuannya. Ya. Catat, nanti kita tanya sama ahlinya. Kan itu aja gampang. Oke, jadi saya tahu kualitas daripada saksi kan. Selanjutnya, saksi tidak pernah melihat video ini diputar oleh penyidik. Tidak, baik secara internet, www segala macam, maupun secara kayak tadi mau kita putar di sini. Tidak pernah ya. Lah kenapa saksi mau memberikan keterangan kalau nggak pernah lihat ini? Kan kita yang memberikan keterangan sama penyidik mengenai. Lah, tapi ini kan nggak pernah dilihatin sama penyidik. Kan kalau penyidik, lihat dulu seperti ini, baru dijawab jawaban kan begitu. Justru kita yang ngasih video itu ke penyidik. Jadi video ini diserahkan kepada penyidik yang ini. Yang begini diserahkan. Iya, pengetahuan kita ya itu yang. Jangan tambah-tambah lagi, diserahkan ya. Yang ini ya. Oke, catat. Nanti kita apa ya? Jadi saksi kami hargain ya. Oke. Sewaktu saksi ya memberikan keterangan. Tadi kemarin kan penyidiknya sudah kita lihat sama, yang Mu'annas sama, yang Aulia sama. Jadi 3 penyidik menanganin sama orang semua pada hari yang sama, tanggal yang sama. Apa pernah penyidik mengatakan, menanyakan, memberikan, menunjukkan suara Ruslan yang sebenarnya? Tidak pernah ya. Jadi penyidik tidak pernah memberikan ini loh suara Ruslan. Belum pernah ya, tidak pernah ya. Oke. Pada waktu saksi kami tanya yang kemarin, katanya datang setelah Jumatan waktu laporan. Masih tetap seperti itu? Ya kurang lebih kisaran itu. Karena di saksi sebelumnya katanya sama-sama bertiga datang sebelum Jumatan. Iya, seingat saya. Yang mana yang benar? Jadi saya kurang ingat betul yang mulia waktunya waktu itu. Ingat kan saudara, saudara pergi sebelum sholat Jumat bertiga atau ke maghrib baris krimnya ke setelah habis Jumat. Seingat saya yang mulia sebelum sholat Jumat yang mulia. Sebelum sholat Jumat. Sebelum sholat Jumat ya, jadi ya, bukan setelah jam 2 ya. Oke. Apakah selain tadi memang alat bukti tidak ada ditunjukkan? Apakah alat bukti misalnya WA group dari Ruslan Buton apa semua ada ditunjukkan oleh penyidik? Tidak ada. Tidak ada ya? Sampai sekarang pun tidak ada. Saya tidak mengetahui hal itu.
Jadi apa saja? Jadi hanya alat bukti yang saksi serahkan saja yang ditunjukkan oleh penyidik. Iya. Selain itu tidak ada yang lain ya? Ya yang kita ketahuin aja, yang kita. Iyalah, tidak ada yang lain. Iya. Itu aja. Pada waktu saksi di BAP, Ruslan itu sudah jadi tersangka atau belum? Sepengetahuan saya tidak, belum. Belum. Belum menjadi tersangka ya. Jadi saksi di BAP untuk keterangan kepada siapa? Kepada tersangka atau kepada siapa? Pada Ruslan Buton. Ya, Ruslan Buton sebagai apa? Pada waktu itu. Saat itu saya tidak mengetahui dia sebagai sudah dijatuhin disebut tersangka atau bukan. Tidak tahu ya. Saya tidak. Nah, kalau saudara apakah masih sebagai terlapor atau sudah jadi tersangka? Iya, setahu saya cuma terlapor aja yang. Masih sebagai terlapor, Pak. Terlapor. Oke. Kan saksi ini kan kerja di kantor pengacara atau di Cyber Indonesia? Saya di Cyber Indonesia juga lagi magang di kantor pengacara. Magang bukan bekerja ya. Ya, Magang kan belum tentu bekerja. Tapi kalau cyber udah pasti bekerja. Pemahaman saya kalau orang bekerja pasti dikasih gaji. Ah, gajinya dari cyber ya? saya nggak dapat gaji sih. Oh, dari cyber juga enggak? Oke. Nggak ada duitnya saya. Saya nggak nanya itu. Anda nanya gaji kan? Iya gajinya Saya juga. tahu nggak ada duitnya. Oh nggak ada duitnya. Oke, jangan diperlebar soal itu. Oke. Selanjutnya, apakah hanya bertiga saksi di cyber itu? Yang selalu tektokan saya bertiga. Apa? Yang selalu banyak komunikasi saya bertiga, Muannas, Aulia Fahmi dan saya. Oke. Berapa anggota cyber itu? Kita nggak punya anggota tetap, kita nggak punya anggota ini, kita hanya merangkul teman-teman yang sepemahaman aja. Oke. Siapa aja pengurus inti Cyber Indonesia? Mohon instruksi yang mulia. Ini nggak ada kaitannya dengan kasus ini. Nah, kalau saudara mau jawab, jawab. Ya, saya tidak mau jawab. Sudah gitu aja. Ya, nggak perlu dijawab. Tidak perlu dijawab. Apakah saksi tahu Aulia Fahmi? Nah, Apa jabatannya di Cyber Indonesia? sekarang dia jadi sekjen Cyber Indonesia. Sekjen ya. Sebelumnya siapa sekjennya? Sebelumnya saya nggak kenal. Nggak kenal. Saya bukan tanya nggak kenal, namanya. Saya juga nggak kenal orang, tapi namanya saya ingat. Saya nggak kenal. Dan pertanyaan ini nggak perlu saya jawab juga kan? Ya sudah nggak mau jawab nggak apa-apa. Ya, Oke. pertanyaan juga ada. Jadi saksi tidak mau menjawab siapa pengganti Aulia Fahmi ya. Nah, tapi tahu namanya? Nggak tahu juga. Oh nggak tahu. Oke. Kapan Aulia Fahmi jadi Sekjen Cyber Indonesia? Kurang tahu saya penanggapannya kapan. Kurang tahu. Kapan saksi mulai aktif di Cyber Indonesia? 2018. 2018. Apakah 2018 Fahmi sudah jadi sekjen? Belum kayaknya. Belum. Ya. Apakah saksi tahu setelah 2018 Fahmi akan jadi sekjen? Tidak tahu. Tidak tahu. Jadi kapan pertama kali tahu Fahmi jadi sekjen? Tidak tahu. Tidak tahu. Apakah hari ini saksi tahu Fahmi jadi sekjen? Tahu. Tahu. Kapan mulai tahunya? Lupa. Oke. Siapa ketua Cyber Indonesia? Ketua umumnya Mana Saledi. Ketua umum. Oke. Saya juga ketua di sana. Lah makanya saya tanya ketua. Iya, karena di sana banyak ketua-ketua. Ya sebut aja siapa-siapa aja ketua-ketuanya. Kepengurusan sekarang nggak saya ketahuin selanjutnya karena semuanya ada di tangan Mana Saledi. Saya hanya ditunjuk sebagai ketua keorganisasian. Itu aja. Oh, jadi hanya tahu diri sendiri, yang lain nggak tahu lah ya. Saya nggak ngurus-ngurus lah, kan? Iya lah nggak tahu lah. Bukan saya nggak tahu lah ya. Oke. Baru ketua umum. Oke. Mulai kapan Muanas ID? Sebetulnya ada pengurus, cuman saya nggak kenal. Nggak usah tanya lagi. Yang saya tanya Ada jawab. tanya pengurus-pengurus ya, tadi. Penting, karena lanjutannya ada nanti nih. Iya, Nah, oke. mulai kapan Muanas menjadi ketua Cyber Indonesia? Tepatnya saya nggak tahu. Nggak tahu. Kapan Cyber Indonesia didirikan? Nggak tahu juga. Apa mesti saya ngasih tahu? Monggo. Gitu. Soalnya saya tahu juga.
Bentar yang ini. Cyber Indonesia. Hubungannya dengan materi perkara apa nih? Ya mohon izin instruksi. Ya, bentar. Dengan itu campur. Apa Nah, hubungannya? kalau dia organisasi, tentu mereka jadi pelapor. Apakah ada di anggaran dasarnya? Ya, silakan. Kan ke sana yang mulia. Ya, itu tujuannya. Anggaran dasar ada, Pak. Bentar dulu, saya mau ada anggaran dasar pernah baca. Kapan dibuat? Anggaran dasar saya nggak hafal. Undang-undang pasal-pasal saya aja nggak hafal. apalagi- Tapi ada ya? Dasar. Oke. Di anggaran dasar itu untuk melaporkan seseorang itu perlu suatu rapat atau suatu keputusan atau tidak? Saya nggak paham. Kan saya sudah bilang, ADART saya nggak hafal. Bagaimana Anda bisa bertanya dan bagaimana? Saya nggak tahu ya sudah nggak apa-apa, nggak tahu ya sudah. Berarti ketua organisasi nggak tahu anggaran dasar baru ini saya tahu. Saya itu sudah umum. Ah. Anda jangan terlalu panjang. Jangan saya mau nanya, jawab aja. Anda nggak tahu ADRT? Iya. Nggak tahu ADRT? Iya lah, nggak tahu nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa ya. Oke. Apakah saksi kan tahu kejadian itu tanggal 20? Apakah pernah dirapatkan oleh organisasi untuk melaporkan Ruslan Buton? Ini pertanyaan kembali lagi. Yang jawab aja. Saudara kan ada rapat ke bertiga ya? Dari awal kita sudah bertiga menjelaskan itu. Yang Iya. mulia. Artinya saudara ada kesimpulan nggak dalam rapat bertiga waktu itu? Sudah disimpulkan juga waktu minggu kemarin yang mulia. Ah. Masih ditanya lagi nggak? Kan ini buang-buang waktu namanya. Jadi sudah ada di berita acara. Dan sudah terjadi status nggak? Ya udah. Ada rapat ya? Kalau di sini bukan rapat katanya. Aku jumpa ini, aku ini hanya begitu bayangan saya. Oke rapat. Ada notulen rapatnya? Enggak, saya tanya aja, nggak perlu urusan situ, nggak buat ya. Oke. Anda jangan kalau saya bilang nggak perlu, berarti Anda nggak usah panjang-panjang lagi ditanyanya. Langsung to the point aja apa yang mau ditanyain. Jadi gini, Ah. ya kalau pengacara mau nanya, tolong dijawab, nggak usah Saya diajarin. sudah jawab. Belum. Oke. Jadi gini aja lah. Jadi saudara jawab di dua poin aja. Saudara juga bertanya. Iya. Jangan bilang-ulang. Kalau menawaki koma lagi nggak kelar-kelar. Oke ya. Silakan. Tadi sampai tidak ada risalah rapat. Anggaran dasar tidak tahu kalau mau melaporkan itu bagaimana turunnya tidak bisa jelaskan. Ya, oke. Ketiga, apakah saksi pernah lihat ada kuasa dari rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia kepada Cyber Indonesia untuk melaporkan? Belum saya tanya. Nggak ada itu soal kuasa nggak ada. Oh nggak ada, tidak ada ya. Oke, dari mana saksi tahu? Dari mana Anda tahu nggak ada atau nggak ada? Orang kita yang meeting kok. Lah, tidak tahu dari mana? Tidak tahu. Ya, kita yang meeting bertiga. Jelas tahu lah saya nggak ada. Tidak ada ya? Oke. Saksi untuk jadi saksi dalam persidangan itu memang ada kewenangannya dari Cyber Indonesia. Nggak ada. Tidak ada ya. Yang rembuk meeting, siapa yang mau lapor, kita meetingin bareng-bareng di situ. Yang menjadi saksi juga dimintingin, hanya melapor saja. Kalau sudah 3 orang, ada pelapor, berarti 2-nya lagi jadi apa? Nggak tahu saya. Saksi lah. Nggak tahu saya. Ya, oke. Jadi saksi ya. Sewaktu saksi melihat pertama kali video ya, bukan rekaman suara. Kami tanya pada waktu di sidangan ini mengenai suara Ruslan. Saksi katakan saksi tahu itu suara Ruslan, diduga ya. Ya. Pada waktu BAP, apakah saksi meyakinin itu masih suara Ruslan? Nggak ada pertanyaan lagi. Saya nggak yakin. Maksudnya saya nggak tahu tuh. Kan kita hanya dugaan aja tuh. Lah kan saya tanya, pada waktu BAP masih meyakini nggak itu suara Ruslan?
Kalau waktu mau lapor masih diduga. Kita kan mau membuktikan itu dengan pelaporan. Kalau saya yakin berarti kan bukan dugaan lagi. Saksi katakan, saksi waktu di BAP sudah ada SPDP. Artinya sudah penyidikan. Artinya tinggal cari siapa tersangkanya, kan begitu. Kalau tahu hukum kan itu. Maka saya tanya, apakah waktu di BAP itu meyakini itu suara Ruslan? Saya tidak mengetahui. Oke. Artinya saya nggak bisa menjudge. Kalau tanya meyakini, habis itu nggak mengetahui, nggak relevan kayaknya. Tinggal bilang iya apa tidak. Iya. Iya. Saya bilang tadi. Meyakini atau tidak? Itu kan masih dugaan. Jadi sewaktu di BAP masih dugaan ya. Oke. Mengenai channel, sewaktu menemukan tidak tahu itu punya Ruslan, ya. Channel yang mana? Channel YouTube tadi, yang hamba Allah tadi. Allah, ya. Ya, tidak tahu ya. Setelah pada waktu BAP, apakah itu sudah meyakini punya Ruslan? Masih dalam dugaan. Masih dugaan. Sudah SPDP itu? Masih dugaan. Masih dugaan ya. SPDP-nya kan tanggal 26 itu. Lebih dulu SPDP daripada masih dugaan ya. Belum meyakini itu punya Ruslan. Atau tidak tahu itu punya siapa lagi. Saya cukup sekali lah jawabnya, nggak usah panjang-panjang. Saya masih dugaan. Harus dijelaskan panjang lebar lagi atau gimana? Oh iya, kan saksi kan tukang ngomong. Sudah bilang. Ngomong aja terus, ngomong. Dugaan. Ah, dugaan masih ya. Oke. Ini sewaktu melaporkan, ini sudah tahu media sosial. Pada waktu tahu aturan media sosial itu Dewan Pers. Media sosial bukan Dewan Pers. Oke. Jadi ini media apa? Kalau itu masuk ke Dewan Pers, berarti udah masuk ke portal media mainstream. Istilah kita. Berarti ini media online. Ya. Ada speaker, ada itu mic. Ya, berarti ini media online. Saksi sudah tahu dari awal ini media online. Ya. Saksi tahu bahwa ada undang-undang pers pada waktu membaca ini. Iya, ada undang-undang pers. Ya. Pada waktu buat laporan juga tahu ini bahwa ini media online. Iya. Tahu juga ada undang-undang pers. Iya. Pada waktu BAP juga sama. Iya. Oke. Sekarang kalau ada ketentuan ini media online bahwa yang berwenang Dewan Pers, kenapa saksi melaporkan dengan bukti yang kewenangannya yang ada di Dewan Pers? Itu yang kami tanya. Kenapa? Itu kan sebagai alat bukti. Ya. Kalau itu masuk ke Dewan Pers. Saya nggak tahu apakah indeks sudah terdaftar di Dewan Pers. Apakah pernah melaporkannya ke Dewan Pers? Tidak pernah. Tidak pernah. Ini kami bacakan, biar saksi tahu. Tanggapan atas pengaduan kepada yang terhormat Saudara Tony Takhta Singarimbun di Jakarta. Karena ini kami eksepsi sudah kami ajukan juga. Dewan Pers menerima pengaduan Saudara Tony Takhta Singarimbun pengadu terhadap media Cyber Index Co. ID Teradu tertanggal 25 Juni 2020 terkait surat terbuka untuk Bapak Insinyur Joko Widodo diunggah pada 18 Mei 2020 HTTPS segala macam sama. Pengadu mempertanyakan apakah surat terbuka ini termasuk berita atau surat pembaca. Tolong didengar ya. Saya lagi dengerin. Karena telah menjadi trending topik di media sosial dengan konsekuensi hukum berbeda serta surat tertanggal 1 Juli 2020 terkait status media teradu. Terkait pengaduan-pengadu tersebut, Dewan Pers telah mempelajari dan menemukan bahwa 1. Berdasarkan data pendataan pers Dewan Pers tanggal 25 Juni 2020, media teradu belum terdata di Dewan Pers. Namun media teradu sudah memiliki badan hukum pers PT Media Sulawesi Mandiri. 2. Peraturan Dewan Pers nomor 03 peraturan dan seterusnya tentang standar perusahaan pers menyatakan yang dimaksud dengan perusahaan pers yaitu Badan Hukum Indonesia yang menjalankan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi. 3. Dewan Pers telah melakukan klarifikasi kepada Teradu melalui sambungan telepon pada hari Senin 6 Juni 2020 dan menemukan bahwa Teradu memuat surat terbuka surat Saudara Ruslan Buton sebagai artikel opini.
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 12 bahwa semua yang diterbitkan, ditayangkan, diunggah di media massa, baik cetak, cyber, penyiaran menjadi penanggung jawab media tersebut. Berdasarkan analisa dan temuan tersebut, kasus ini merupakan kasus pers yang harus diselesaikan melalui mekanisme Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Dewan Pers. Demikian disampaikan agar menjadi perhatian. Dewan Pers, Wakil Ketua Henry CH Bangun. Sudah dengar? Oke. Selanjutnya Dewan Pers membuat surat lagi. Kalau ini tadi tanggal 7 Juli, selanjutnya Dewan Pers membuat surat lagi tanggal 3 Juli awalnya. Penjelasan Dewan Pers kepada yang terhormat saudara. Majelis, saya pikir ini nanti terkait dengan alat bukti nanti diserahkan oleh pihak besar. Oke. Saudara tahu soal itu? Mengenai Dewan Pers saya tidak mengetahui. Tidak tahu ya. Oh, Jadi tidak. nanti diajukan aja di pembelaan. Karena dia tidak tahu. Kecuali dia tahu. Tahu. Dewan Pers. Tidak mengetahui. Ini dari pers. Saya tidak mengetahui. Hanya melihat bahwa ada. Iya, tidak tahu dia. Oke. Oh, jadi nggak tahu Dewan Pers ya? Sudah, kalau nggak tahu dari tadi ngomong nggak capek saya ngomong. Saya sudah bilang dari tadi Anda yang nanya. Enggak, Anda bilang nggak bilang begitu. Jangan marah. Gimana tadi? Ya, oke. Kemarin di BAP saya belum selesai. Ini yang mulia. Yang gambar hamba Allah yang ada di print out yang ada di berkas, kita mau cocokkan apakah itu berasal dari link, karena link saksi ini kemarin tidak ada Victor ya. Halo saksi, Ya. tidak ada F ya, Yang terkait apa? video Yang mengenai video. tidak ada F ya, Ya. habis tanda tanya tidak ada F ya. Ya, itu kan sebetulnya apa yang saya tunjukkan kemarin dengan yang Anda miliki di situ terkait dengan BAP itu kan sebetulnya mungkin di handphone saya nggak membaca mungkin dipersingkat seperti itu atau Ada huruf F apa tidak? tidak ada di handphone saya. Tidak ada. Oke, sekarang Tapi ketika- buka lagi. Mohon izin yang mulia, saya Ini kan Kita bisa melalui berulang juga ya. panjang-panjang, Itu, ya. Apa yang 5 menit? Intinya apa ya? karena pertanyaan Enggak. sudah ditanyakan ini. Saudara di situ juga salahnya. Saya ngobrol dengan itu hanya Mengapa ini? tunggu dulu, saya perjelas dulu Baik, baik. maksud dari penasihat hukum Baik, ini. baik. Nah, penasihat hukum Siap, Yang Mulia. ini kemarin sudah lama waktunya soal ada F atau tidak, bahkan sudah dibuka juga, ya kan? Nah, sekarang maksudnya majelis mau memastikan intinya apa sih yang mau ditanyakan kepada saksi ini tanpa lagi kita membuka F ada F tidak ada F itu. Karena kalau F dihilangin nggak keluar dia yang mulia. Nah itu, jadi kalau F itu Nggak ada F, nggak ada. F tidak keluar. Nggak ada begininya. Saudara waktu membuka itu apa yang keluar? Sama seperti yang dimiliki pengacara. Di punya saudara tidak ada yang namanya bla 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 F nggak ada. Iya. Gitu. Jadi soal perbedaannya biar saja di. Ya, itu kami perlu buktikan. Oke. Sekarang yang ditampilkan di sana kan kosong begini yang mulia. Kami mau lihat di sini sama nggak apa nama itu tanggalnya? Tanggal, Iya, tanggal masih boleh. iya. Mana barang buktinya? Tanggal berapa cara membaca? Yang mana? Di sini kan ada tanggal. Itu ada gambar terdakwa, kemudian Oh itu screenshot udah diputar oleh itu kan dari ya. Iya. Maksud saya tanggal berapa?
Kelihatan nggak tanggal? Nggak kelihatan. Nah, Nggak kelihatan. nggak kelihatan. Di barang buktinya juga nggak kelihatan. Kalau di barang bukti nggak disita yang screenshot ini. Oh, ya. Nggak kelihatan, Pak. Nggak kelihatan yang mulia ya. Nggak kelihatan. Mei 18 atau Dia tidak digaji. Dia menggunakan tidak digaji. kalau bulannya bulan Mei tahun 2020. Ini 2000. Kalau tanggalnya masih antara 19 sama 18. Ragu. Tapi kalau bulan dan Bulannya bulan Mei sama 2020. Ya, jadi saksi nggak perhatikan itu ya. Oke, saya terakhir yang mulia. Kemarin sampai ini oke. Ini saksi kan mengatakan di nomor 10 terhadap upload rekaman suara maupun surat terbuka yang telah dibuat oleh pelaku urusan buton, apakah dampak dan akibat yang ditimbulkan, apakah dapat menimbulkan keonaran ataupun kegaduhan? Ya. Apa jawabannya? Pertanyaannya menimbulkan kegaduhan. Jawabannya menimbulkan kegaduhan. Itu jawabannya. Jadi berbeda yang saksi katakan sekarang sama apa nama itu yang dibuat di sini ya. Pertanyaan mohon maaf bilang bisa? Mending lihat aja di jaksa itu apa BAP. Nomor 10. Terhadap upload rekaman suara maupun surat terbuka yang telah dibuat oleh pelaku urusan buton, apa dampak dan akibat yang ditimbulkan? Apakah dapat menimbulkan keonaran atau kegaduhan? Iya. Betul. betul gitu. Menimbulkan kegaduhan. Betul katanya. Jadi yang dipakai yang di persidangan bukan yang ini ya. Iya. Kalau di sini jawabannya bukan itu. Terhadap upload rekaman suara tersebut, dampak dan akibat yang ditimbulkan adalah mengakibatkan keresahan dan kekhawatiran. Nomor 10 yang ini. 10. Itu pertanyaannya tadi, jawabannya belum saya jawab. Jawabannya apa? Terhadap upload rekaman suara tersebut, dampak dan akibat yang ditimbulkan adalah mengakibatkan keresahan dan kekhawatiran maupun kegaduhan di media sosial maupun kegaduhan di tengah-tengah masyarakat serta dampaknya dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Insinyur H. Joko Widodo. Sama ya? Sama. Silakan bertanya. Ya, itu jawabannya. Iya. Suatu saksi menjawab ini ada alat ukurnya. Alat ukurnya ya kembali lagi ke pertanyaan awal bahwa apakah menimbulkan kegaduhan, apakah menimbulkan keonaran? Ya, saya melihat bahwa setelah viral terduga suara urusan buton, saya melihat kegaduhan, ada pro kontra. Di sini saksi mengatakan kegaduhan di media sosial maupun kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Apakah saksi ada buktinya? Ada kegaduhan di media sosial. Karena tadi juga komennya nggak baca katanya, ya kan? Nah, setelah itu kegaduhan di tengah masyarakat. Saya bilang nggak baca yang mulia. Saya membaca sekilas. Jadi
saya baca. Anda bilang nggak baca dari mana? Oke. Jadi baca. Ngada-ngada. Bentar dulu. Jadi menurut penasihat hukum itu membuat keresahan masyarakat. Saudara mengatakan itu dasarnya apa? Apa itu sebenarnya? Iya. Bisa dijawab. Sudah saya jawab yang mulia, bahwa saya melihat bahwa dari komen-komen yang ketika video, ya ada pro dan kontra. Sehingga saudara menyimpulkan di pemikiran saudara itu gaduh nih. Iya, akhirnya ya seperti itu. Itu pengetahuan. Itu yang membuat jawaban saksi atau polisi? Anda jangan mengirim opini deh bahwa kita itu semua. Tolong jawab aja. Jadi saya pokok apa ya? Bukan ada ngomongnya. Saya orang Indonesia tapi susah dari Indonesia kalau situasi. Saya nggak bisa banyak ngomong lagi. Jadi saya katakan aja ini terakhir saya katakan ya. Penasihat hukum tanyakan apa yang dia lihat, saksi apa yang saudara lihat, yang dengar. Jangan ditambah embel-embelnya. Kalau ditambah embel-embelnya nyala kan. Berantem di ruang sidang ini counter of court. Menimbulkan masalah baru lagi. Yang bilang tidak ada counter of court di negara Indonesia ini. Tapi kan malu kita ditonton oleh orang-orang ini. Gitu ya. Saya tidak melarang berdebat, tapi berdebat yang elegan. Gitu ya. Jadi Anda ini jangan begitu. Itu apa sih? Mengundang orang untuk apa ya? Berkomentar lebih banyak lagi dan itu banyak salah. Baik, mohon maaf yang mulia. Banyak ngomong banyak salah. Baik, yang mulia. Nah, penasihat hukum juga begitu. Saya tidak melarang Anda itu suara keras. Orang Sumatera itu suaranya keras, apalagi orang Tapanuli. Tapi coba dengan limit yang datar saja, gitu ya. Bisa dipahami ya? Siap yang mulia. Oke, dilanjutkan. Pertanyaannya apa tadi, Pak? Apakah jawaban saksi tadi itu sudah disiapkan oleh penyidik? Tidak. Tidak. Oke, saya baca jawaban Aulia Fahmi. Ini nomor 11 sama dengan saksi punya nomor 10. Tidak ada bedanya tata letaknya maupun semuanya. Saya baca aja. Aulia Fahmi nomor 11. Terhadap upload rekaman suara tersebut, dampak dan akibat yang ditimbulkan mengakibatkan keresahan dan kekhawatiran maupun kegaduhan di media sosial di tengah-tengah masyarakat yang saat ini sedang pandemi virus COVID-19 dan di mana dampak mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Joko Widodo. Pertanyaannya apa? Sama isinya yang mulia. Tahu nggak saudara? Pertanyaan siapa tadi? Aulia Fahmi. Aulia Fahmi nomor 10. Sama jawabannya dengan jawaban saudara yang nomor 11 dalam BAP-nya. Saudara tahu itu? Saya nggak tahu. 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 Cukup yang mulia. Rekan yang lain mau tanya? Cukup? Ya cukup yang mulia. Ada? Ayo udah tanya. Silakan. Satu-satu yang mulia. Halo, saudara saksi, dalam saudara menyatakan kan ada hamba Allah tuh, ya, dalam memberitakan. Itu hamba Allah itu apakah bisa dijadikan sebagai alat bukti bahwa biasanya hamba Allah itu kan harus jelas ya. Siapa yang memberikan konten tersebut? Ada nggak orangnya? Siapa orangnya? Saya nggak tahu. Sudah dibilangnya dari tadi Pak, dia tidak tahu bahwa Allah itu apakah itu terdakwa atau orang lain tidak tahu dia. Cyber Indonesia ini itu ada badan hukumnya nggak? Ada. Ada badan hukumnya. Berbentuk apa? Ormas. Ormas, terus ada aktenya? Badan hukumnya. Iya, berbentuk apa? Kan ada. Ada aktenya. Ada aktenya. Nomor 10 tadi, sebentar ya Pak. Nomor 10 ini? Nomor 10 tadi ya saya coba.
Cukup. Sudah cukup. Cukup. Ada nomor 10. Sebentar, nomor 10. Saya mau nanya. Mau nanya nomor 10. Sebentar yang mulia. Daripada nanti nggak bisa tidur yang mulia. Pak Usin. Nih. Ini nomor 10. Ini. Ini. Ya udah. Udah. Nah, Saudara, dalam poin 10 terhadap upload rekaman suara maupun suara terbuka yang telah dibuat pelaku bersangkutan menyatakan itu menyatakan tidak menyimpul dampak keresahan. Ya kan, mengakibatkan dampak keresahan ini terbukti nggak dampak keresahannya seluruh saksi? Di sini saudara mengakibatkan keresahan dan kekhawatiran maupun kegaduhan di media sosial. Ada nggak buktinya bahwa yang bersangkutan? Yang mulia, pertanyaannya sama seperti pengacara. Saudara menjawab nggak itu? Saya sudah menjawab. Sudah menjawab ya Pak. Oke, terima kasih. habis. Yes. Satu lagi yang mulia, belum ini karena nanti kan akan ada ahli. Jadi kami perlu menanya kriteria daripada saksi ini. Ya, kan ada gaduh, ada onar dan ada pro kontra. Nah, supaya menjadi fakta persidangan sama nggak yang ahli maknain gaduh, onar atau pro kontra tersebut dengan ahli yang nanti akan menjelaskan. Itu perlu bagi kami. Anda menanyakan pengertian gaduh, onar, Pro kontra. dan pro kontra kepada saya. Ya, karena tadi kan kita bicara itu. Ya. Sekarang tolong jelaskan kenapa saksi bisa katakan ada gaduh, ada onar, ada pro kontra. Jadi apa dalam pikiran saksi yang namanya pro kontra, gaduh maupun onar tadi? Bisa, saudara. Perlu Jawab. Nah, jawab aja Pak. Jangan dengan ini. Itu jangan ini Pak. Jawab aja. Saya nggak bisa jawab Pak. Saya Karena ingat, saya Pak. lupa. Saya yang hukumnya dulu. Saya ingat betul yang mulia. Minggu kemarin pertanyaan yang sama sudah Sudah jawab saja. baik yang mulia. Ya, mengenai onar di media sosial nantinya ada keributan. Kemudian kegaduhan ya sama mungkin. Artinya ada keributan juga. Pro kontra, ada pro dan kontra, berantem, artinya keributan. Menurut saya definisinya hampir sama ini. Itu menurut dia begitu. Ya, kalau begitu mana bisa saya paksa? Iya. Oke. Itu ya. Ada lagi ya. Oke. Oke, silakan Kedua Ruslan apa yang mau disampaikan? Terima kasih yang mulia atas kesempatannya menyampaikan kepada saya. Sudah banyak ditanyakan secara detail oleh penasihat hukum, namun sedikit saya tambahkan yang mulia ini. Saudara saksi, saya ingin tahu. Oh, sebentar dulu. Kedua Ruslan mau bertanya kepada saksi ini. Ya, Oh, begitu. Silakan. ya. Ya. Saudara saksi dengar suara saya? Dengar. Ya. Saya mau tanya, apakah saudara nasionalis? Ya. Apakah saudara seorang nasionalis yang tidak lain? Saya nasionalis tulen. Baik, terima kasih. Tolong jelaskan kepada saya apa yang sudah saudara perbuat untuk bangsa dan negara selain melaporkan orang-orang yang mengkritisi pemerintah. Saya menjaga negara ini dari paham-paham radikalisme, intoleransi, dan separatisme. Itu yang saya lakukan selama ini. Yang saya maksud, secara nyata yang sudah Anda perbuat untuk bangsa ini, secara real, ya, tolong jelaskan kepada saya dengan semua majelis hakim bagaimana. Ada yang sudah diperbuat untuk negara ini. Selain melaporkan kepada hal-hal yang cyber ini. Selain melaporkan ya saya memberikan informasi, saya memberikan edukasi sama teman-teman di media sosial terkait mengenai paham-paham radikalisme, paham-paham aliran keras. Itu yang saya berikan mengenai terkait dengan edukasi karena bidang saya di situ. Itu jawabannya ya. Bapak.
Kalau hanya berbuat seperti itu belum masuk kategori memberikan yang terbaik. Berbuat secara nyata yang dirasakan oleh masyarakat, yang dirasakan oleh rakyat, itu yang saya maksud. Pernah nggak Anda berbuat seperti itu? Tolong jelaskan. Bisa diulang pertanyaannya? Jelaskan. Nyata untuk masyarakat Indonesia intinya. Jadi itu yang saya Ya, edukasi. apa yang pernah Anda berbuat yang dampaknya dirasakan oleh rakyat? Jadi kalau cuma hanya melaporkan saja itu tidak berdampak, tapi yang secara nyata Anda berbuat dirasakan oleh rakyat Indonesia. Maksud Anda rakyat seluruh Indonesia? Maksud Anda rakyat seluruh Indonesia atau sebagian rakyat? Saudara menjawab atau tidak? Saya sudah jawab yang mulia bahwa apa selama saya ada yang sudah saya kerjakan, kontribusi saya terhadap negara ini, memberikan edukasi terkait paham-paham radikalisme. Jadi terdakwa ya, jawabannya saya sudah memberikan kontribusi kepada negara ini dengan cara memberikan edukasi kepada masyarakat supaya jangan ada radikal gitu ya dan segala macam. Jadi begitu. Jawaban saksi begitu. Cukup? Saudara saksi, Baik. Anda perlu bertanya kepada saya tentang pertanyaan yang sama atau tidak perlu? Kalau tidak perlu, nanti saya akan jelaskan nanti pada saat sidang jadwalnya saya nanti akan bertanya. Saya rasa tidak perlu karena sudah azan. Dia tidak ada pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia. Oke, baik. Terdakwa Ruslan, bagaimana keterangan saksi ini? Benar semua, tidak benar semua, atau sebagian benar, sebagian tidak benar? Saya anggap semua tidak benar yang mulia. Semua tidak benar. Siap. Saksi tetap dengan keterangannya. Yang Baik, terima kasih keterangan saudara. Dan Yang mulia, sedikit yang mulia.